Assalamualaikum. Kembali bertemu lagi dengan Pusti. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang indahnya saling menghormati. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Minggu kemarin kalian sudah belajar menulis, bahkan sedikit belajar mengenai kandungan tentang surah Al-Kafirun berkaitan dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, peristiwa terjadinya pembakaran rumah ibadah. Lalu hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai kandungan dari surah Al-Kafirun. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman termasuk dalam hal agama. Ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama ada Islam yang merupakan agama mayoritas. Yang kedua ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Berbagai keragaman di Indonesia harusnya dijadikan sebagai alat untuk pemersatu dengan landasan cinta tanah air. Namun di berbagai wilayah masih saja terjadi permasalahan berkaitan dengan agama. Ada permasalahan seperti di Aceh, ini permasalahannya antara umat Islam dan Kristen, bahkan ini kisruh atau sempat hampir terjadi perkelahian. Ada juga permasalahan di Tanjung Balai yang sudah kalian baca, pembakaran vihara. Ada juga permasalahan di Papua, ini juga antara umat Islam dan Kristen. Beberapa fakta ini menjadi sebuah realita yang nyata bahwa sebenarnya keberagaman di Indonesia masih belum seutuhnya dijadikan sebagai alat untuk saling menghormati satu sama lain. Tidak hanya konflik antar agama, yakni konflik antara satu agama dengan agama lainnya, namun konflik beragama yang ada di Indonesia bahkan pernah terjadi di dalam satu agama. Bisa dicontohkan seperti di Sampang, ini sama-sama beragama Islam, walaupun dilatar belakangi apapun hal tersebut, namun mengatasnamakan agama Islam. Jadi agama Islam yang dimaksudkan di sini ada aliran A dan ada aliran B. Padahal sama-sama beragama Islam, yang harusnya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Namun pada kenyataannya kita melihat sendiri, bahkan di Sampang Madura hingga terjadi pembakaran massal. Padahal harusnya agama Islam adalah agama yang damai, namun ada beberapa orang yang mencerminkan perilaku yang kurang tepat, bahkan sampai terjadi perkelahian, pembakaran. Itu adalah sebuah hal yang sangat merugikan bagi beberapa orang apabila terjadi pembakaran. Bayangkan jika rumah kalian tidak tahu menau dibakar hingga habis. Tentu ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa sesungguhnya toleransi beragama di Indonesia masih harus dan terus untuk ditingkatkan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Lalu apa keterkaitan antara surah Al-Kafirun dengan berbagai peristiwa yang Pusti disebutkan di atas tadi? Ada permasalahan antara agama satu dan agama lainnya, lalu juga ada permasalahan bahkan di satu agama itu sendiri. Lalu apa kaitannya dengan surah Al-Kafirun? Mari Pusti bawa kalian pada kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun seperti yang kalian tahu, pada ayat pertama ada kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi pada surah Al-Kafirun ini
Awal mulanya surah Al-Kafirun diturunkan adalah peristiwa di mana saat itu Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah ajakan atau perjanjian oleh orang-orang kafir jahiliyah pada masa itu. Mereka mengajukan sebuah kesepakatan yang mana kesepakatan itu berisikan jika Nabi Muhammad mau melaksanakan ibadah seperti halnya mereka lakukan, yakni menyembah berhala, maka begitupun mereka akan mau melakukan ibadah yang Nabi Muhammad lakukan, yakni sholat. Jadi dalam seminggu, kalau hari Senin Nabi Muhammad mau menyembah berhala, maka katakanlah Selasa atau Rabu mereka juga akan melaksanakan ibadah sholat. Mereka mengajukan perjanjian dan mereka merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang adil. Lalu turunlah surah Al-Kafirun, dijawab sama Allah dengan ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad diberikan firman oleh Allah dengan menjawab mereka, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi seperti itu. Dalam surah Al-Kafirun dijelaskan bahwa dalam hal akidah atau beribadah kita itu tidak boleh saling mencampur adukkan. Kalau agama kita Islam, akidah kita mengajarkan bahwa cara beribadah adalah dengan sholat, sedangkan dalam agama lain menyebutkan cara beribadah mungkin berbeda, kita tidak boleh, sama sekali tidak boleh mengikutinya. Bukan berarti jika tidak boleh mengikutinya kita memusuhi hingga membakar, itu juga perbuatan yang salah. Kandungan selanjutnya pada surah Al-Kafirun, selain berkaitan dengan ditegaskannya tidak boleh mencampur adukkan akidah satu dan akidah yang lainnya, kandungan yang kedua yakni pada ayat terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku, dijelaskan dengan tegas pula, lek kamu beragama itu yaitu agamamu, lek saya beragama seperti ini adalah agama saya. Kalimat atau firman dari Allah ini menunjukkan sebuah gambaran saling menghormati. Jika si A beragama Islam dan si B beragama Kristen dan si C beragama semisal Hindu, katakanlah seperti itu adalah hak kalian untuk memilih agama mana yang kalian percayai. Namun ada kata untukmu agamamu dan untukku agamaku, sebuah firman dari Allah yang mana kita harus tetap saling menghormati satu sama lain walaupun kita berbeda dalam kepercayaan. Contoh yang lain berkaitan dengan agama, jika tadi berkaitan dengan sekolah, itu pun sekolah masih banyak contoh lagi. Semisal ada kegiatan dan kalian harus berdiskusi atau kerja kelompok, dalam kelompok jangan mendominasi pendapat kalian adalah pendapat yang paling benar. Itu artinya kalian tidak bertoleransi dengan teman kalian. Jika teman kalian mengajukan sebuah ide, biarkan teman kalian berada di idenya. Jadi jangan sampai menghakimi seseorang dan menganggap bahwa kalian paling benar. Jawaban kalian adalah yang paling tepat. Kandungan pada surah Al-Kafirun seperti yang ada pada ayat kedua dengan jelas. Yang pertama adalah tidak mencampur adukkan akidah atau kepercayaan. Seperti ayat kedua, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dengan jelas Allah berfirman bahwa akidah tidak boleh dicampur adukkan. Contohnya, kalian tidak boleh mengikuti peribadatan umat lain. Itu karena apa? Kepercayaan kalian sebagai umat muslim adalah
beribadahnya sholat seperti itu. Jadi kalian tidak boleh, walaupun kalian saling menghormati, tapi ada batasannya. Batasannya adalah tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Jadi selama itu tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, tidak apa-apa untuk dilakukan. Namun jika berkaitan dengan akidah dan ibadah, berarti itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Contoh, kalian ikut serta beribadah, semisal teman kalian beragama non muslim, contoh seperti Buddha, mungkin teman kalian ada yang Buddha, kalian mengikuti peribadatan Buddha, pergi ke vihara, melakukan ibadah sebagai bentuk saling menghormati, itu tidak boleh dilakukan karena berkaitan dengan akidah atau kepercayaan. Jadi, jika dapat disimpulkan, kandungan pada surah Al-Kafirun berkaitan dengan jawaban tegas yang pertama, bahwa akidah atau tauhid itu tidak boleh dicampur adukkan. Lalu yang kedua, boleh saling tolong-menolong itu dalam hal sosial. Boleh saling tolong-menolong antar umat beragama, maksudnya agama satu dan agama lainnya, itu nggak apa-apa, boleh saja, namun dalam hal sosial. Contoh, peristiwa semisal ada bencana alam yang menimpa kompleks umat non muslim, seperti kejadian di Tanjung Balai, ada pembakaran rumah peribadahan. Terus kalian datang memberikan sumbangan, memberikan dana sumbangan, atau katakanlah kalian datang membantu membersihkan puing-puing dari kebakaran tadi, memberikan bantuan kepada umat non-muslim, itu gak apa-apa untuk dilakukan karena berkaitan dengan sosial atau kemanusiaan. Namun jika dikaitkan kalian datang ke Tanjung Balai terus kalian ikut beribadah ke vihara, itu sebuah hal yang berbeda. Jadi boleh dilakukan dalam hal sosial kemanusiaan, namun tidak boleh dilakukan pada hal akidah, tauhid atau kepercayaan. Yang tak kalah penting dari kandungan dari surah Al-Kafirun adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai hak orang lain. Jika orang lain beragama non muslim, katakanlah seperti itu adalah hak mereka jika memilih untuk beragama seperti tersebut. Namun hak kalian hanyalah menghormati, bukan menghakimi. Jadi semua orang berhak memilih agama yang diyakini, berhak memilih apa yang mereka percayai, dan kita sebagai orang lain hanya memiliki hak untuk menghormati, bukan menghakimi. Contoh yang paling sederhana sebelum contoh yang berat. Contoh sederhana, jika kalian menjawab soal matematika nih, ada soal dari guru kalian, guru matematika Bu Ayu, katakanlah Bu Ayu, ada soal yang menurut kalian menurut sampean jawabannya seperti ini, tapi jawaban teman kalian kok seperti itu hak kalian hanya menghormati, bukan menghakimi. Jawabanmu berarti salah, itu tindakannya salah, itu kalian artinya tidak bertoleransi. Menghakimi orang lain dan membenarkan jawaban sampean sendiri, itu bentuk sampean tidak bertoleransi. Kancane sampean punya jawaban lain, biarkanlah temannya sampean dengan jawabannya, dan sampean dengan jawaban sampean sendiri. Itu inti toleransi yang berada di kandungan surah Al-Kafirun. Kemudian bentuk toleransi jika dalam hal agama, contohnya semisal kalian beragama Islam, sedangkan teman kalian ada yang non muslim, baik itu agama lain non-muslim, semua orang berhak untuk memilih kepercayaan yang ia percayai. Katakanlah teman kalian non-muslim, kalian tidak berhak menghakimi bahwa agama yang
mereka anut itu salah. Jadi kita dalam posisi tidak memiliki hak untuk menghakimi hal tersebut. Jadi sampean hanya berhak menghormati. Jangan jadikan agama sebagai landasan untuk berbuat hal buruk. Contoh yang paling miris adalah kejadian semisal jika kalian tahu pada tahun 2002, mungkin di antara kalian belum lahir, tapi ini adalah peristiwa yang sangat besar yang mana terjadi pengeboman di Bali yang bahkan menewaskan banyak orang, dan ini dilakukan mengatasnamakan Islam. Bayangkan jika agama Islam digambarkan semengerikan ini, membunuh banyak orang, bahkan hingga bayangkan jika keluarganya gak roh apa-apa, tiba-tiba keluarganya meninggal karena pengeboman. Hal yang miris untuk menggambarkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membawa cinta dan kedamaian kepada seluruh alam. Jadi agama Islam adalah agama yang Allah inginkan untuk memberikan sebuah perdamaian, cinta kasih kepada siapapun. Bayangkan jika Islam digambarkan seperti kejadian bom Bali, atau seperti kejadian yang baru-baru ini menembaki kantor polisi. Bayangkan, itu sebuah hal yang tentunya harus kita hindari dengan cara bertoleransi dan saling menghargai. Lek wis pilihane ngono, ya kita menghormati, bukan menghakimi. Sebagai penutup, sebelum Bu Isti mengakhiri pembelajaran hari ini, yang dapat Bu Isti sampaikan, perbedaan dan keanekaragaman suku dan agama di Indonesia itu dipersatukan oleh Pancasila. Jadi jangan lihat negara lain yang mungkin ada kejadian peperangan sesama umat muslim. Namun ingatlah kita tinggal di Indonesia. Memang pada dasarnya negara kita adalah negara majemuk yang beraneka ragam, baik suku, budaya, bahkan agama. Namun kita tetap satu saudara kemanusiaan, yaitu warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai hanya berlandaskan agama, banyak kejadian yang merugikan negara kita tercinta. Jadi ingatlah, hak yang kita miliki adalah hak menghormati, bukan menghakimi. Terapkan itu pada kehidupan kalian. Lek roh kancamu ngeyel, wis hormati. Lek roh kancamu kok diomongi kok angel, hormati. Jangan pernah menghakimi, karena belum tentu apa yang kita ucapkan adalah hal yang benar bagi orang lain. Untuk pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Kita bisa menerapkan kandungan surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dapat menjadi pribadi yang saling menghormati dan lebih mendahulukan persatuan dan kesatuan daripada perpecah belahan. Mantan ya, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.